Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ren Firmansyah dari kelompok Busana Nusantara Jawa dan Bali. Pulau Jawa adalah pusat beberapa kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam, pemerintahan kolonial Hindia Belanda, serta pusat pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pulau ini berdampak besar terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Sebagian besar penduduk adalah orang-orang Dwi bahasa, yang bahasa Indonesia baik sebagai bahasa pertama maupun kedua. Dua bahasa yang lainnya adalah bahasa Betawi dan bahasa Sunda. Sebagian besar penduduk Pulau Jawa beragama Islam, namun tetap terdapat beragam aliran kepercayaan, agama, kelompok etnis, serta budaya pulau ini. Yang pertama yaitu busana adat pengantin suku Sunda, atau yang lebih dikenalnya Kota Banten. Nama pakaian adat pengantin yaitu beskap dan kebaya. Untuk busana pria, untuk atasannya berupa baju koko dengan kerah di leher. Pakaian bawahan berupa kain samping, penutup kepala, sabuk atau ikat pinggang yang terbuat dari bahan kain batik dengan motif serupa, slop, senjata, kris atau golok. Untuk busana wanita, untuk atasannya berupa baju kebaya, untuk bawahannya berupa kain samping atau batik, selendang yang dipakai dengan cara diselempangkan di bahu, dan terakhir penutup kepala. Makasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Hasniar. Busana adat selanjutnya yaitu busana adat pengantin suku Betawi DKI Jakarta. Untuk nama pakaian pengantinnya yaitu dandanan cari haji dan dandanan cari nona pengantin Cine. Untuk perlengkapan dan aksesorisnya, untuk pengantin laki-laki menggunakan jubah, tutup kepala yang terbuat dari sorban, serta sorban berwarna emas dengan manik-manik cerah. Pengantin wanita menggunakan tuaki, teratai, sanggul rambut buatan atau konde cepol tanpa sasakan, kemudian siangku bercadar, kembang goyang, hiasan burung hong, kembang besar atau kembang gede, kemudian sunting atau sumping telinga, selanjutnya tusuk konde, kalung tebar, serta sepatu selop berbentuk perahu kolek. Busana adat pengantin selanjutnya yaitu suku Sunda Jawa Tengah. Nama pakaiannya yaitu memak. Untuk perlengkapan dan aksesorisnya, untuk kaum pria menggunakan atasan lengan panjang dan bagian depan lebih pendek untuk menyelipkan keris. Selanjutnya menggunakan penutup kepala atau blankon motif batik. Bagian bawah menggunakan lilitan kain jarit. Untuk kaum wanita menggunakan kebaya hitam keemasan berbahan bludru, bawahan jarit yang bermotif sama yang digunakan pengantin pria, kemudian memakai konde dengan bunga melati. 4. Busana adat pengantin Sunda Jawa Barat. Nama busana pengantin menak, perlengkapan dan aksesoris. Kaum pria, celana warna hitam menggunakan kain bludru dengan hiasan sulaman emas pada sisi bawah. Menggunakan baju bahan bludru dihiasi dengan sulaman di bagian ujung lengan. Dilengkapi dengan jam atau arloji berantai emas di saku baju. Menggunakan penutup kepala disebut dengan mando. Kaum wanita, bagian bawah menggunakan batik motif renreng. Menggunakan baju dengan bahan bludru, dilengkapi dengan manik-manik
dan ulaman benang berwarna emas menggunakan perut dipasang di bagian tengah atas baju kebaya menggunakan onde berwarna emas. 5. Busana adat pengantin suku Madura, Jawa Timur. Nama busana pengantin capureng dan lengkung. Perlengkapan dan aksesoris kaum pria. Pakaian capureng berupa kebaya lengan panjang dibuat dari baledru untuk menambah kemewahannya. Bagian bawah dipadukan dengan lamper atau sarung batik khas Madura. Kaum wanita, busana pengantin lengkung, kain yang dikenakan sebagai kembang oleh mempelai wanita, sedangkan mempelai pria menggunakan kain ini di bagian dada. Yang keenam yaitu busana adat pengantin suku Jawa, yaitu Yogyakarta. Nama pakaian pengantin tersebut yaitu Paes Ageng. Pakaian tradisional ini mulanya digunakan oleh keluarga Istana Kesultanan Yogyakarta dan menyebar menjadi sebuah adat masyarakat. Pada pakaian pengantin, Paes Ageng pria terdiri dari 1 buah celana cinde, 1 lembar dodot atau kampung. Untuk pelengkap dan aksesoris pakaian pengantin Paes Ageng untuk pria yaitu sepasang sumping, sebuah kalung sungsun, sepasang gelang kena, 1 buah keris berangga, sebuah cincin, sebuah sisir atau pethat dan mentul kecil, cengkeh untuk nyamat, sebuah ukil ngore, 1 pasang moga, 1 buah buntal, sepasang gumboyok sumping, sepasang kelat bahu, 1 buah ocen keris atau bunga stritama yang dibuat dari bunga mawar merah, bunga kuntil yang masih kuncup, melati serta bunga patra, menggala dan kenanga. Yang kedua, pakaian pengantin Paes Ageng untuk perempuan. Sedangkan untuk pengantin perempuan terdiri dari sehelai kain cinde dan 1 kain dodot atau kampu. Milinerisnya terdiri dari 1 pasang selop buldiran, 1 buah pending, sanggul bokor. Untuk aksesorisnya terdiri dari 1 helai udet cinde, 3 buah bros untuk dipasang di 1 bagian udet dan yang lainnya di gelung bokor, sepasang cincin permata, sepasang gelang kena, sepasang kelat bahu, sepasang kalung sungsun, sebuah sisir gunungan, 5 buah mentul besar, sepasang centung, sepasang subang bumbungan atau ronyok, 1 hiasan yang terbuat dari daun kates muda, teplok atau rajut melati dan gajang ngoling, ceplok atau jebehan sri taman, sebuah buntal dan ceplok bunga berwarna merah. Kita beralih ke poin ke-7 yaitu busana adat pengantin Bali. Nah, untuk nama pakaian pengantin Bali yaitu Paes Ageng. Perlengkapan dan aksesoris yang pertama, kita akan membahas perlengkapan pada laki-laki. Pertama, gelungan atau mahkota. Kedua, tapi berupa kain panjang menjuntai ke lantai. Ketiga, kamen prada atau songket. Keempat, umpal. Kelima, baju beludru. Keenam, badong atau bros. Nah, yang kedua yaitu kelengkapan pada wanita. Yang pertama, sanggul dan hiasan rambut. Kedua, srinata. Ketiga, tapi. Keempat, kemben prada atau sabuk prada. Kelima, selendang. Keenam, gelang kana pada pangkal lengan. Ketujuh, gelang naga satru di bagian pergelangan tangan. Kedelapan, badong melingkari leher. Kesembilan, pending emas atau bekeng di pinggang. Nah, yang ke-10, subeng atau giwang yang berukuran cukup besar di telinga.